sudah bersedia datang. Mungkin ada yang kerja mengganggu waktunya ya Bu ya, mengganggu sebentar. Di sini saya sebagai pendamping PKH ingin menyampaikan materi tentang stunting. Nah sebelum dimulai mungkin di sini saya akan bertanya dulu ya Bu ya. Di sini biasa aja, jangan tegang. Ini cuma sharing, sama-sama belajar. Nah di sini ada pembahasan baru mengenai stunting. Nah Ibu pernah nggak mendengar kata stunting? Apa itu stunting? Sanes dibantingnya. Stunting. Ibu Iin, apa itu stunting Bu? Itu kurang tinggi badan. Tepuk tangan untuk Bu Iin. Nah ada lagi Bu pendapat lain tentang stunting. Apa itu stunting? Stunting, sanes gunting Bu. Stunting. Nah tadi benar ya, seperti apa yang disampaikan Bu Iin, stunting itu kurang Tinggi badan dari usia. Iya benar, itu sudah benar, kurang. Jadi tinggi badan anak kurang dari anak seusianya ya. Nah itu yang dinamakan stunting. Nah di sini ada yang lebih jelasnya ya Bu. Stunting itu tinggi badan tidak sesuai dengan usianya, tapi beda dengan pendek. Jadi jangan mengira stunting itu pendek atau yang setiap anak yang pendek itu stunting. Bukan, tidak semua anak yang tingginya pendek, jadi kurang tinggi gitu pendek. Tidak semua anak yang pendek itu stunting. Jadi gini, kalau misalkan dianalogikan, nih misalkan ya ini ada contoh dua anak ya Bu ya. Misalkan ini si A ya Bu ya. A. Nah, ini anak A, misalkan namanya A. Nah di sini B. Ini contoh ya Bu. Nah ini si B. Antara A dan B ini usianya sama. Misal usianya teh 4 tahun. 4 tahun. Tapi antara A dan B ada perbedaan. Tinggi yang mana? Tinggi yang A. Tinggi yang A ya. Yang A tinggi tapi yang B pendek. Nah yang B ini bisa dikatakan stunting karena usianya sama 4 tahun tapi tingginya beda ya. Nah harusnya misalkan tinggi 4 tahun teh segini sampai sini, tapi ini mah di bawah standar. Jadi dinamakan stunting. Sampai sini mengerti Bu apa itu stunting? Ada yang perlu ditanyakan? Mengalami keturunan. Nah, kalau ya betul, kalau misalkan faktor keturunan itu bukan dinamakan stunting yang tadi dibilang di awal. Jadi anak itu kan pendek nih, tapi pendek itu belum tentu stunting. Jadi itu mah mungkin faktor keturunan, tuh ya. Ngerti sampai sini Bu? Nah, yang selanjutnya terus ada penyebab stunting. Penyebab stunting itu ada 2, penyebab langsung dan tidak langsung. Ada yang tahu nggak penyebab langsung dan tidak langsung stunting? Yang tahu acung. Belum tahu. Nah di sini penyebab langsungnya contoh misalkan kurang gizi, tidak diimunisasi, terus penyakit berulang. Jadi maksudnya teh kurang gizi teh kurang asupan nutrisi. Jadi apa yang masuk ke dalam tubuh anak atau apa yang dimakan oleh anak gizinya kurang. Terus tidak diimunisasi. Anak ibu diimunisasi nggak? Diimunisasi. Kan biasanya ada itu tuh di buku KIA panduan ibu dan anak ya, buku ibu dan anak. Ada jadwalnya tuh, misalkan dari 0 sampai 6 bulan, dari 6 sampai 12, kan itu beda-beda tuh imunisasinya. Nah itu teh harus diperhatikan, soalnya itu bisa mencegah yang namanya stunting. Tapi kadang kan tidak semua orang tua mementingkan yang namanya imunisasi. Jadi kebanyakan kadang udah biarin lah, nggak imunisasi juga, misalkan udah sehat gitu.
asal dikasih makan. Nah ternyata itu teh menunjang. Kalau misalkan tidak imunisasi, kemungkinan nantinya gitu kan akan terjadinya stunting. Nah itu untuk penyebab langsung. Terus yang kedua penyebab tidak langsung. Di sini disebutkan bahwa penyebab tidak langsung stunting kurangnya stimulasi, pencegahan dan penanganan stunting. Jadi ibu-ibu sebelum itu terjadi, sebelum stunting terjadi kan harus dicegah. Harus dicegah dulu. Dengan cara apa? Di sini ada 3 cara. Yang pertama, dukungan dari keluarga dan masyarakat. Yang kedua, pencegahan stunting pada periode 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu dari mulai janin dalam kandungan sampai usia anak 2 tahun. Nah itu merupakan masa pertumbuhan atau masa periode keemasan anak. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan ibu atau ada saudara atau siapapun dijaga kandungannya dari mulai masa janin tumbuh sampai usia 2 tahun, itu merupakan periode masa keemasan atau yang disebut dengan 1000 hari pertama kehidupan. Jadi dari mulai kan itu hamil itu 9 bulan ya, sampai anak 2 tahun terhitungnya 1000 hari. Jadi disebut 1000 HPK, hari pertama kehidupan. Nah itu harus terpenuhi nutrisinya baik pada saat hamil sampai anak usia 2 tahun. Nah terus yang ketiga penanganan pada anak stunting. Kalau tadi kan pencegahannya teh dengan cara adanya dukungan dari keluarga dan masyarakat. Terus yang kedua tadi pencegahan stuntingnya pada periode di masa 1000 hari pertama kehidupan. Yang terakhir tentang penanganan. Jadi kalau misalkan tadi makan pencegahan, terus yang selanjutnya penanganan pada anak stunting. Mungkin itu mah bisa dilakukan dengan berbagai cara. Misal ibu dengan konsultasi pada tenaga kesehatan boleh. Misalkan di tempat ibu yang terdekat, puskesmas atau posyandu, atau misalkan ibu mau misalnya nggak kenal sama ininya, kan ada sumber daya manusia kesos atau pendamping sosial ya, PKH maupun kader yang berada di setempat lah di lingkungan ibu. Mungkin sekian dari saya. Kalau misalkan ada hal-hal yang perlu dipertanyakan atau didiskusikan, mangga. Kalau misalkan cukup, ada pertanyaan Bu? Cukup, udah dimengerti. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai stunting. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa direalisasikan ya Bu ya di rumah masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.